Jokowi mah kagak ada apa-apanya, ya. Daripada kita sok copras-copras, ini kan drama Korea doang, ya. Disiapin calonnya siapa, calon 2 orang, nah calon nomor 3 kagak bisa maju, diatur siapa yang menang, IT-nya pun udah diatur, terus kita disuruh percaya gitu, drama Korea gini. Mohon maaf dah, kita fokus dorong Jokowi secepatnya untuk selesai, baru kita perbaikin sistemnya. Refleksi 25 tahun reformasi dari perspektif ekonomi dan juga pemberantasan korupsi. Baik, saya akan mulai dari Bang Rizal dulu. Kalau kita berbicara masalah reformasi, tentunya kita tidak lepas daripada apa yang menyebabkan kenapa gerakan reformasi itu terjadi pada tahun 98, ya, yaitu adalahnya ada krisis ekonomi tahun 98. Nah, saya ingin flashback sedikit agak ke belakang, tahun 96-97, Bang Rizal. Pada saat itu sebetulnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 7%. Ya. Tidak ada analis ataupun pengamat yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja. Mau di dalam negeri, mau di luar negeri mengatakan Indonesia sangat-sangat bagus. Tapi seingat saya bulan November tahun 96, sekonyong-konyong Rizal Ramli mengatakan bahwa kita akan menghadapi krisis besar. November 96, kalau tidak salah itu Economic Outlook tahun 1997 ya, Bang Rizal ya. Jadi, nah, kenapa bisa begitu ketika semua orang mengatakan bahwa ekonomi baik-baik saja, tapi Bang Rizal bisa memitigasi bahwa ini akan ada krisis besar. Sebetulnya apa yang Bang Rizal lihat pada saat itu? Faisal, selamat acara ini. Henry, semua yang ada di sini, ini jagoan semua nih. Kita segini aja, Jokowi udah panik, apalagi kalau nambah gitu. Sebetulnya sederhana. Akhir Oktober kita mengeluarkan Economic Outlook untuk tahun 97. Judulnya The Year of Uncertainty. Tahun ketidakpastian, karena di atas ekonomi Indonesia ada awan mendung. Awan mendungnya kita rumuskan sederhana. 1, utang swasta Indonesia sangat-sangat besar. Pemerintah sendiri pada waktu itu belum punya data lengkap tentang utang swasta. Yang kedua, kami hitung current account deficit Indonesia semakin tinggi. Yang ketiga, kami hitung mata uang rupiah overvalue 8%. Nah, saya ingat kami dibantah oleh Dirut Bank Indonesia, dibantah oleh Departemen Keuangan, dibantah oleh analis asing. Seperti diketahui, krisis itu, Asia itu mulainya di Thailand. Indikatornya juga sederhana, current account deficit Thailand besar sekali, mata uangnya overvalued 15%, utang swastanya juga besar. Jadi spekulator paling besar waktu itu namanya Soros, yang dia pikirkan, yang dia hantam itu hanya Thailand. Karena yang lain mengatakan Indonesia lain-lainnya bagus-bagus kok. Tapi itu bagaikan orang main bola sodok. Yang dihantam Thailand ternyata nyebar ke Malaysia, nyebar ke negara Korea sekitarnya. Begitu kena Indonesia, Indonesia anjloknya paling dalam, paling dahsyat. Dari rata-rata 6,5% anjlok gara-gara saran IMF menjadi minus 13%. Pengangguran nambah 40% dan seterusnya. Ya, kami memang katakan
Awan mendung ini bisa jadi hujan, metafornya itu. Bahkan kami sampaikan, tidak dalam kalimat, dalam kata-kata, bisa jadi hujan batu. Beneran hujan batu. Nah, sampai 11 Maret 98, Pak Harto kepilih lagi buat jadi presiden. Tidak ada orang yang percaya bahwa Soeharto bakal bisa jatuh sebulan lagi. Soeharto kuat, ekonominya kuat, katanya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kami sendiri yakin bahwa Pak Harto bakal jatuh, karena selain angka-angka makro itu, kami memonitor dan memprediksikan bahwa pada bulan Maret April 98 Indonesia akan kekurangan beras. Dan terjadi karena waktu itu ada El Nino. Panas sekali, produksi anjlok, di supermarket nggak ada beras. Nah, teman-teman ketahui kalau beras sudah nggak ada, pemerintahnya pasti jatuh. Bung Karno, Pak Harto gitu loh. Nah, terjadilah apa yang disebutkan reformasi. Hanya butuh waktu 21 hari buat Pak Harto jatuh. Tanggal 1 Mei, pemerintah Indonesia atas bujukan IMF menyetujui untuk menaikkan harga BBM 72%, harga minyak tanah 44%. Sekitar tanggal 28 April, saya diundang ketemu Managing Director IMF di Grand Hyatt, Dr. Yubit Nis. Managing Director, Aman Nasid ya? Ya, Asyanya. Dr. Nis tanya, Dr. Ramli, kita akan bujuk Pak Harto untuk naikin BBM. Menurut kamu bagaimana? Saya katakan, I'm a trained economist. Saya ekonomis yang terlatih. Saya tahu persis dan ngerti betul banyak alasan untuk menaikkan harga BBM. Tapi jangan, suasananya udah panas, bisa terjadi sesuatu. Dr. Nis sombong sekali. Dia katakan, Dr. Ramli, Anda tuh nggak ada apa-apa kok. Saya setiap pagi jogging, pakai celana pendek di daerah miskin, di belakang Grand Hyatt, di kebun kacang. Kalau saya dadahan sama orang Indonesia senyum, ketawa-ketawa, dada balik. Itu kan jawaban konyol sekali. Orang Indonesia yang miskin di kebun kacang, sarapan pagi belum sarapan pagi. Makan siang belum tentu. Tapi ada bule dada-dadahan sama dia dah. Dan balik ketawa-ketawa. Saya marah sekali dengar jawaban yang dablek itu dari orang yang katanya hebat, Managing Director Asia IMF. Saya katakan, Dr. Nis, I don't want to argue with you. Saya nggak mau debat sama kamu. Just take a note of what I said. Saya sama Nasid ninggalin dia habis itu. Apa yang terjadi? Tanggal 1 Mei dinaikkan. Tanggal 2 Mei demonstrasi besar di Universitas UMI di Makassar. UMI itu semua anak miskin di Makassar kuliahnya di UMI. Anak pejabat, anak orang kaya di UNHAS. Rusuh. Orang miskin juga. Orang miskin. Kamu UMI. UNHAS. Oh, UNHAS. Pengecualian berarti. Seminggu kemudian demo besar, rusuh di Medan. Seminggu kemudian Solo kebakar. Seminggu kemudian Jakarta kebakar. Saya waktu itu lagi di Cilangkap. Saya pada waktu itu penasihat ekonomi Angkatan Bersenjata. Saya ingat mesti naik motor gitu ke sini ke daerah. Ke rumahnya Ibu Tuti Neradi di Menteng, karena kita bikin marah, Majelis Amanat Rakyat. Itu jalan kebakar, butuh waktu lama.
Akhirnya sore itu kita bikin Majelis Amanat Rakyat minta Soeharto mundur. Besok paginya sama Nasid lagi, saya datang. Nasid ini banyak sejarah sama kamu, Nasid. Saya datang ke rumahnya Pak Prabowo Sutejo, adik tirinya Pak Harto. Di depan rumahnya di Jalan Diponegoro, mobil masih kebakar. Saya bilang Pak Prabowo udah kenal saya berapa tahun? 8 tahun Mas Rizal. Pernah nggak saya minta tolong satu kali pun sama Pak Prabowo? Prabowo bilang nggak pernah. Biasanya orang kenal saya, pengen naik pangkat, nanti saya ngomongin sama Mas Harto. Nyari menangin proyek, kalau bagus tak tolong. Yang ketiga, minta duit. Ya tak kasih kalau saya ada duit. Mas Rizal 8 tahun kenal saya nggak pernah minta tolong sekalipun. Yang kedua, saya tahu Mas Rizal oposisi terhadap Pak Harto, tapi hubungan kita baik, kita biasa makan siang 6 bulan sekali. Saya bilang Pak Prabowo, saya datang pagi ini jam 10 mau minta tolong. Pak Harto dalam perjalanan dari Mesir ke Halim. Nanti siang datang. Saya minta Pak Prabowo jemput. Kenapa Mas Rizal? Pak Prabowo jemput, bujukin Pak Harto supaya ngundurin diri. Pak Prabowo kenapa? Loh ini udah rusuh, udah kebakar di Makassar, Solo, udah ratusan yang meninggal, yang luka-luka ratusan. Kalau Pak Harto ngotot kuasa lagi bisa terjadi 10 kali Tiananmen. Saya anggap Pak Prabowo tanggung jawab tak uber. Rizal Ramli itu ada premannya dikit. Tapi timingnya tepat karena kalau saya ngancam Pak Prabowo sebulan sebelumnya, tangkap kita langsung. Nah jawaban Pak Prabowo menarik sekali. Mas Rizal masa nggak kenal bangsa kita? Bangsa kita ini, kalau kita lagi kuasa, pantat kita mereka jilat rame-rame. Seperti hari inilah pada jilat Jokowi. Ya. Tapi nanti kalau kita nggak kuasa, keluarga kita ditendang-tendang. Apa jaminannya? Keluarga kita nggak ditendang kalau Pak Harto ngundurin diri. Saya bilang mohon maaf Pak Prabowo, Bung Karno jasanya lebih besar dari Pak Harto. Begitu Bung Karno dijatuhkan, seluruh keluarganya di non persona non gratakan. Nggak boleh ada yang kuliah lagi. Mega diusir dari Unpad, Guntur dari ITB, nggak boleh pada kuliah. Nggak boleh diwawancara, nggak boleh bisnis dan sebagainya. Saya mohon maaf. Pak Harto jasanya nggak segede Bung Karno. Kalau Pak Harto nggak mengundurkan diri, korbannya makin banyak, keluarga Pak Harto akan dihabisin. Akhirnya Pak Prabowo setuju buat jemput Pak Harto di Halim. Nah di Halim begitu Pak Harto datang, dia cuma say hello sama menteri-menteri, hanya mau bicara sama Menhab, Pangap Pak Wiranto. Tanya sama Soeharto, bagaimana perkembangan situasi? Wiranto laporkan kejadian ini, rusuh di sini, di situ. Pertanyaan kedua Pak Harto, mampu tidak ABRI mengendalikan situasi? Pak Wiranto, Pangap bilang, mohon maaf Pak Presiden, ABRI tidak mampu mengendalikan situasi. Kecuali Pak Presiden perintahkan kita all out. Kita akan babat. Korbannya akan banyak sekali. Tapi kita mampu kendalikan asal ada perintah untuk all out. Pak Harto diam aja, pulang ke Cendana, sorenya malam habis maghrib, baru Prabowo ketemu lagi. Tanya sama Prabowo, Pak Harto, gimana situasi? Ah gampang, nggak usah khawatir. Gimana? Ya kita perintahkan aja ABRI all out, babat. Ya, karena Soeharto ini jenderal yang berani.
tahun 65 ratusan ribu orang dia tangkap, ratusan ditembak. Waktu ada peristiwa Islam demo di Tanjung Priok ditembakin aja ratusan orang. Soeharto nggak takut image internasionalnya rusak. Karena dia tahu dia pro barat, beda dengan Pol Pot. Pol Pot itu kan komunis. Sampai sekarang selalu diingat bahwa pembunuh paling gede itu adalah Pol Pot. Pak Harto sebetulnya nomor 2 atau nomor 3, tapi pers barat nggak pernah naikin namanya. Nah kemudian Prabowo katakan, Mas udah Mas, kalau nanti korbannya meningkat lagi, keluarga kita dihabisin. Pak Harto langsung ngeh loh. Ya karena sehebat-hebat orang, segagah-gagahnya orang, kalau menyangkut keluarganya mikir juga. Akhirnya Pak Harto kumpulin besok tokoh-tokoh di istana. Saya mau bikin komite reformasi, waktu transisi 3 bulan untuk memilih pemimpin yang baru. Kumpullah besoknya di istana, Ketua MUI, Gus Dur, lain-lain. Pak Harto bilang, tolong dukung bapak-bapak, saya mau bikin komite reformasi untuk mempersiapkan pemimpin setelah saya. Nah kami memang menduga yang diundang itu pasti manut semua sama Pak Harto lah. Termasuk bos saya Gus Dur pasti juga setuju dah. Yang saya tidak menyangka adalah Profesor Nurhalis Majid, pendiri Universitas Paramadina. Dia berdiri, dia pakai bahasa Jawa kasar sekali. Pak Harto, wis Pak Harto wis warek, wis. Asarnya, Soeharto udah lu tuh udah kenyang, udah gitu loh. Pak Harto tersinggung. Dia bilang, aku ndak patean, aku juga nggak peduli amat kok. Dia tinggal bubar komite reformasi. Malam itu saya kerja, saya teleponin semua Pemret TV, koran, lain-lain. Tolong yang dimuat hanya omongan Pak Nurhalis Majid. Kenapa? Omongan kayak gitu buat orang luar Jawa dia nggak ngerti. Biasa aja kan ngomong gitu. Tapi buat orang Jawa tuh artinya dalam sekali. Artinya Raja Jawa dilecehkan, dihina oleh seorang rakyat biasa namanya Nurhalis Majid. Artinya aura spiritualnya Pak Harto, aura kekuasaannya dicabut sama Nurhalis Majid. Nah malam itu semua media TV besoknya itu hanya omongan Nurhalis. Nah ini juga nanti kayak begini, Jokowi bakal jatuh sebentar lagi, ya. Kayak begini juga lah, nyalinya mah kecil, Pak Harto lebih jagoan, lebih hebat, lebih kuasa. Jokowi mah kagak ada apa-apanya, ya. Daripada kita sok copras-copras, ini kan drama Korea doang, ya. Disiapin calonnya siapa, calon 2 orang, nah calon nomor 3 kagak bisa maju. Diatur siapa yang menang, IT-nya pun udah diatur, terus kita disuruh percaya gitu, drama Korea gini. Mohon maaf dah, kita fokus dorong Jokowi secepatnya untuk selesai, baru kita perbaikin sistemnya. Terima kasih.